Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, akuntansi 61, kelas TP2 akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning, mata kuliah akuntansi biaya dengan judul analisis harga pokok produksi pada home industri tempe dan noto di Bogor. Oke, sebelum itu, perkenalkan, saya Aldiza Rizky Bian Audia dengan NIM J0414242139 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Lubahria Soleha dengan NIM J04 14 24 10 73. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Budi dengan NIM J0414241272. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Untuk Imam, dipersilakan. Untuk latar belakang, UKM berperan besar dalam ekonomi, tetapi perlu mengelola biaya produksi secara efisien agar tetap kompetitif. Untuk biaya produksi itu ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menentukan HPP dan harga jual. Kemudian untuk penelitian ini menganalisis biaya produksi di home industri tempe dan noto untuk memahami perhitungan HPP dan menekan efisiensi usaha. Kemudian ada rumusan masalah dari latar belakang. Untuk penelitian ini berfokus pada tiga masalah utama, yaitu identifikasi komponen biaya yang digunakan dalam proses produksi di UMKM, home industry, tempe dan noto. Memahami proses perhitungan biaya produksi yang diterapkan, serta menganalisis perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full cost. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama dari tujuan itu mampu mengetahui komponen biaya produksi pada home industry tempe dan noto. Kemudian memahami proses perhitungan biaya produksi yang digunakan oleh home industry tempe dan noto. Kemudian mampu mengetahui perhitungan harga pokok produksi pada home industry tempe dan noto dengan menggunakan metode full costing. Untuk manfaatnya itu memberikan pemahaman mengenai perhitungan harga pokok produksi atau HPP pada usaha konveksi. Lalu menyediakan informasi mengenai komponen biaya produksi yang digunakan dalam proses pembuatan produk, kemudian memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi biaya dalam kegiatan produksi nyata pada UMKM. Dan ada landasan teori. Di sini apa itu UMKM dan apa itu APP, kemudian biaya produksi. Untuk UMKM sendiri itu adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang terbagi menjadi mikro, kecil, dan menengah sesuai omset atau kekayaan bersih. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa itu HPP? HPP atau harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi hingga siap dijual. Mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian apa itu biaya produksi? Biaya produksi itu mencakup seluruh pengeluaran yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian selanjutnya itu terdapat tiga unsur utama biaya produksi yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead pabrik. Jadi biaya bahan baku atau BBB ini merupakan semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan serta penggunaan bahan utama yang secara langsung membentuk produk jadi. Untuk selanjutnya itu ada BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. BTKL ini pengeluaran untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam produksi. Komponen ini berpengaruh pada harga pokok produksi sehingga perlu direncanakan dan diawasi agar tetap efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Kemudian ada BOP atau biaya overhead pabrik. Untuk BOP ini itu biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk seperti bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, listrik, air, sewa perawatan, dan penyusutan mesin. Komponen ini mendukung kelancaran proses manufaktur secara langsung. Kemudian ada dua metode, full costing dan variable costing. Apa itu full costing? Full costing ini, metode ini memasukkan seluruh unsur biaya produksi, baik yang bersifat variabel maupun tetap, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dengan demikian, seluruh biaya produksi dicatat dalam perhitungan harga pokok produksi. Dengan cara menghitungnya itu biaya bahan baku, BBB, BTKL, BOP, BOP pabrik variabel itu dijumlahkan dan menghasilkan harga pokok produksi. Kemudian ada variable costing. Pada metode ini hanya biaya produksi yang bersifat variabel saja yang diperhitungkan. Biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produksi, melainkan dibebankan langsung sebagai biaya periode. Untuk perhitungan itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dijumlahkan dan menghasilkan harga pokok produksi. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk objek penelitian, kita difokuskan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM ini menjadi objek dalam penelitian yang
kami lakukan yaitu kita menggunakan UMKM Home Industry Tempe Darnoto. Untuk metode pengumpulan datanya, kita melalui observasi proses produksi di Home Industry Tempe Darnoto, serta melakukan wawancara terstruktur dengan pemilik untuk memperoleh informasi mengenai alur produksi dan komponen biaya yang dikeluarkan. Untuk metode analisis datanya, kita menggunakan analisis deskriptif dan perhitungan HPP dengan metode full costing, yang dimana seluruh biaya produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, kemudian diakumulasikan untuk menentukan HPP tempe ukuran kecil maupun ukuran besar. Adapun gambaran umum usaha, yaitu nama usaha atau UMKM-nya adalah Home Industry Tempe Darnoto. Nama pemiliknya yaitu Bapak Darnoto. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Pacilong nomor 47 RT 07 RW 04 Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk jenis UMKM-nya itu memproduksi tempe dan tahun pendiriannya itu sejak 1990. Untuk sejarah usahanya sendiri, Home Industry Tempe Darnoto ini adalah usaha milik keluarga yang berdiri sejak 1990 dan awalnya dikelola secara sederhana di rumah. Meski berkembang, mereka tetap mempertahankan cara pembuatan tempe tradisional. Usaha ini menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat untuk menjaga kualitas dan cita rasa. Selama perjalanannya, bisnis sempat mengalami pasang surut, namun tetap bertahan. Selain penjualan rutin, mereka juga menerima pesanan melalui program MBG yang membantu memperluas pemasaran. Itu ada kegiatan produksi selanjutnya. Home Industry Tempe Darnoto ini memproduksi tempe kecil dan tempe berukuran besar dengan kapasitasnya 1 kuintal kedelai per hari yang menggunakan kedelai impor. Prosesnya itu mencakup perebusan, perendaman, penggilingan, dan pencampuran ragi serta pengemasan, dan setelah itu dilakukan fermentasi selama 3 hari sebelum tempe siap dipasarkan. Kulit ari yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Setelah jadi tempe didistribusikan ke pelanggan di Bogor dengan menjaga kualitas dan kebersihan. Selanjutnya ada identifikasi biaya aktivitas produksi, di mana pada Home Industry Tempe Darnoto sendiri biaya produksi dikelompokkan berdasarkan 3 tahap proses. Tahap perebusan yang menyerap biaya terbesar yaitu sebesar Rp942.742 untuk bahan baku utamanya yaitu kacang kedelai. Tahap selanjutnya itu tahap pencampuran yang memerlukan biaya sebesar Rp121.500 untuk bahan tambahannya, dan selanjutnya yaitu ada tahap penggilingan yang hanya memerlukan biaya Rp5.161 untuk biaya listrik saja. Hal ini menunjukkan bahwa struktur biaya produksi didominasi oleh bahan baku utamanya. Dan selanjutnya yaitu ada biaya bahan baku, yang dimana bahan baku utama tempe Darnoto sendiri adalah kedelai impor, ragi tempe, dan onggok singkong. Kedelai impor ini dipilih karena kualitasnya lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan produksi. Digunakannya sekitar 1 kuintal per hari atau 0,8 kuintal biasanya yang digunakan pada hari Minggu saja. Untuk ragi dan onggok singkong sendiri berfungsi sebagai bahan fermentasi, penambah kepadatan tekstur, serta menekan biaya produksi. Dan total biaya bahan baku utama selama sebulan mencapai Rp28.219.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Home Industry Tempe Darnoto mempekerjakan 2 orang tenaga kerja langsung yang masing-masing menerima gaji sebesar Rp1.500.000 per bulan dengan total biaya tenaga kerja langsung mencapai Rp3 juta per bulan. Dengan pekerja terlibat di seluruh tahap produksi dari perebusan hingga pencampuran. Nah, selanjutnya adalah beban penyusutan, yang di mana Home Industry Tempe Darnoto memiliki aset tetap yaitu gedung, mesin, papan pencetakan, kuali, dan juga bak untuk merendam kacang kedelainya. Beban penyusutan bulanan Home Industry Tempe Darnoto sebesar Rp565.208 dihitung dengan metode garis lurus. Kontribusi terbesar berasal dari papan pencetakan karena masa manfaatnya yang pendek diikuti oleh gedung, kuali, mesin, dan juga bak. Semua beban penyusutan ini digunakan sebagai bagian dari perhitungan harga pokok produksi. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik, yang dimana total biaya overhead bulanan Home Industry Tempe Darnoto ini meliputi biaya penolong, biaya utilitas, dan juga biaya penyusutan sebesar Rp3.891.708, terdiri dari biaya bahan penolongnya Rp1.996.000 sekian, biaya utilitas Rp1.330.000, dan biaya penyusutannya sebesar Rp565.208. Biaya ini digunakan untuk menghitung harga pokok produksi dan membantu perencanaan strategi penjualan. Nah, selanjutnya adalah harga pokok produksi. Untuk tabel
tabel yang di sebelah kiri, yaitu hasil perhitungan HPP dengan metode full costing menunjukkan bahwa total biaya produksi home industry tempe dan noto dalam satu periode, yaitu 1 bulan, mencapai Rp35.110.708. Temuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tempe. Nah, selanjutnya di tabel yang sebelah kanan, tabel ini menunjukkan biaya produksi tempe kecil sebesar Rp4.650 dan tempe besar sebesar Rp9.882 per item, yang menandakan bahwa ukuran produk mempengaruhi besarnya biaya. Pemilik tidak menghitung HPP per ukuran secara terpisah, sehingga perhitungan rinci dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah penjualan produksi tempe. Untuk tabel yang pertama, tempe kecil memiliki keuntungan 7,52% lebih tinggi dibanding tempe besar yang hanya 1,19%. Meski harga jualnya lebih rendah, tempe kecil memberi margin lebih besar karena selisih antara biaya produksi dan harga jualnya lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah tabel sebaran produksi. Tabel ini menunjukkan total produksi sebesar 3.020 kg dalam 1 bulan, terdiri dari 60% tempe kecil dan 40% tempe besar. Tempe kecil sebesar 0,4 kg menghasilkan 4.530 unit, sedangkan tempe besar sebesar 0,85 kg menghasilkan 1.421 unit. Simpulannya, analisis menunjukkan bahwa biaya bahan baku terutama kedelai sebesar Rp28.219.000 menjadi komponen terbesar dari total biaya produksi. Nah, produksi terdiri dari 60% tempe kecil dan 40% tempe besar. Pemilik belum memiliki pembukuan dan perhitungan HPP yang rinci, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penentuan biaya dan harga jual yang lebih akurat. Untuk sarannya, pemilik tempe dan noto disarankan meninjau harga jual, terutama tempe besar, dan menekan biaya bahan baku dengan memilih pemasok lebih murah. Pencatatan keuangan sederhana perlu dibuat agar biaya dan keuntungan lebih mudah dipantau. Karena tempe kecil lebih menguntungkan, produksi dapat difokuskan pada ukuran tersebut. Langkah ini diharapkan meningkat efisiensi dan keuntungan usaha. Berikut adalah dokumentasi pada saat kami turun lapang. Ada Bapak dan Noto, proses pencetakan tempe, proses pengemasan kedelai yang akan menjadi tempe, dan juga foto. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.